Halo semuanya, perkenalkan kami dari Binus Online Learning, yaitu dari jurusan Computer Science. Jadi kami akan membawakan sebuah tema Messaging Challenge of 3 Level of Chatbot. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Sernalia Putri, dan selanjutnya Mas Torik. Boleh diperkenalkan Mas namanya? Halo, perkenalkan nama saya Bertul Fahri dengan NIM 2602338043. Silakan Mas Fahru. Halo, saya Fahrul Rizky dengan NIM 2602340205. Selanjutnya Mbak Salina bisa dilanjutkan untuk materi-materinya. Oke, hari ini kami akan membawakan topik yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi komunikasi digital, yaitu Messaging Challenge 3 Level of Chatbot. Nah, di saat ini chatbot ini, sebelum kita masuk ke jenis-jenis chatbot, mari kita pahami dulu apa sebenarnya chatbot itu ya. Nah, chatbot adalah program komputer yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meniru percakapan manusia. Mereka dapat berkomunikasi lewat teks atau suara dan biasanya digunakan di berbagai platform seperti website, aplikasi, dan media sosial. Mungkin teman-teman sudah pernah berinteraksi dengan chatbot saat memesan makanan, menanyakan saldo e-wallet, atau bahkan saat menghubungi customer service. Selanjutnya, Mas. Jadi, tujuan kita di presentasi ini ada 5 ya. Yang pertama, kita memperkenalkan 3 level perkembangan dari chatbot tersebut, yaitu ada static bot, ada classification based bot, yang ketiga ada generative bot. Nah, tujuan yang kedua itu menjelaskan perbedaan mendasar dari ketiganya, dari segi kelebihan dan keterbatasannya. Tujuan yang ketiga, menunjukkan implementasi masing-masing chatbot secara langsung melalui server lokal. Yang keempat, mendorong pemilihan teknologi chatbot secara strategis berdasarkan kebutuhan proyek. Nah, melalui ini, kita ingin teman-teman mendapatkan wawasan menyeluruh bahwa tidak semua chatbot cocok untuk semua kebutuhan dan pendekatan yang tepat bisa sangat menentukan kualitas pengalaman pengguna. Nah, selanjutnya Mas. Jadi ini ada 3 solusi chatbot. Ketiga solusi chatbot ini bisa diibaratkan sebagai tahapan perkembangan dari chatbot yang hanya bisa menjawab berdasarkan pola tetap, sampai chatbot yang bisa berpikir dan menjawab berdasarkan konteks. Yang pertama itu static bot, bot yang sederhana tapi efisien. Nah, yang kedua itu classification bot, bot yang memahami maksud dari pengguna. Nah, yang ketiga itu ada generative bot, bot yang mampu membentuk kalimat baru secara dinamis. Nah, setiap bot ini mempunyai peran masing-masing dan cocok digunakan dalam konteks yang berbeda. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fahrul. Dipersilakan Mas Fahrul untuk melanjutkan. Ya, makasih Mbak Salina. Selanjutnya untuk static bot, kita mulai dengan static bot atau chatbot statis. Jenis ini menggunakan logika berbasis aturan atau sering disebut if-else logic. Bot ini hanya akan memberi respon jika input dari pengguna sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Lalu apa kelebihannya? Kelebihannya adalah sangat mudah dibuat, tidak membutuhkan sumber daya besar. Lalu ada juga untuk kekurangannya. Kekurangannya hanya bisa menangani pertanyaan yang persis sesuai aturan. Tidak bisa memahami variasi bahasa. Lalu kita juga melihat ada beberapa contoh kasus produk seperti Xphone 12. Jika pengguna bertanya berapa lama baterainya dan kata baterai masuk dalam aturan logika, maka bot akan memberikan jawaban standar. Namun jika pengguna menulis apakah ponsel ini tahan lama, bisa jadi bot tidak akan menjawab dengan benar karena tidak memahami konteks. Catatan tambahan, static bot sangat cocok untuk kasus seperti layanan pelanggan sederhana seperti jam operasional, lokasi kantor, atau status pesanan. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, classification bot. Selanjutnya kita masuk ke level kedua, classification bot. Jenis ini sudah menggunakan pendekatan kecerdasan buatan melalui pelatihan model machine learning. Salah satu framework
populer yang kami gunakan adalah rasa. Bot ini mampu memahami intent atau maksud dari pertanyaan pengguna, meskipun pertanyaannya ditulis dengan variasi kata. Contohnya, berapa lama baterainya tahan? Berapa Xphone bisa bertahan berapa jam? Tolong info soal daya tahan baterai. Meski redaksi berbeda, intentnya sama dan bot akan menjawab dengan tepat. Lalu apa kelebihannya? Kelebihannya lebih fleksibel dan bisa scalable. Dapat memahami variasi input pengguna. Lalu kekurangannya membutuhkan data pelatihan yang memadai. Harus dipelihara secara berkala untuk meningkatkan akurasi. Ada study case, bot ini cocok untuk e-commerce, layanan pelanggan, atau chatbot layanan publik seperti transportasi atau layanan pajak. Lalu kita lanjut ke generative bot. Bot ini menggunakan teknologi LLM, model bahasa besar yang dilatih dari data dalam jumlah sangat besar. Dalam proyek ini kami menggunakan Ollama untuk menjalankan LLM secara lokal. Apa kelebihannya? Kelebihannya memberikan jawaban yang lebih alami, seperti berbicara dengan manusia, lalu mampu menangkap konteks percakapan secara menyeluruh. Lalu ada juga kekurangannya butuh resource komputasi yang tinggi, lalu resiko menghasilkan jawaban yang tidak akurat atau berhalusinasi. Contoh, jika kita tanya, ceritakan tentang Xphone 12 dari segi baterai, warna, dan garansi, maka bot ini akan menyusun jawaban lengkap dalam satu kalimat utuh, bukan hanya potongan-potongan jawaban. Diskusi tambahan, teknologi ini memiliki potensi besar untuk layanan kesehatan, legal assistant, bahkan pendidikan, tapi harus digunakan dengan kehati-hatian yang tinggi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Torik. Oke, keuntungan dari digital education dari teknologi chatbot 3 level ini. Yang pertama, static chatbot. Static chatbot tentunya pasti cost-nya rendah, kualitasnya tapi terbatas. Sedangkan untuk klasifikasi chatbot itu cost-nya akan di tengah-tengah, lebih tinggi daripada static bot, tapi kualitasnya bagus karena mampu menangani berbagai input dari user atau similiar bahasa. Untuk tipe generatif tentunya cost-nya sangat tinggi karena akan sebanding dengan kualitas yang diberikan. Hal ini dikarenakan project LLM itu membutuhkan external resource yang lebih besar daripada static dan klasifikasi chatbot. Oke, untuk kebutuhan demo nanti, rasa chatbot dan LLM Ollama itu diinstal di lokal, sehingga kita perlu untuk mengekspos server atau aplikasi yang kita bikin nanti agar bisa dikoneksikan dengan Telegram. Teknologi yang dipakai adalah ngrok yang berguna secara open source untuk membuka akses lokal kita ke publik. Tapi tentunya hal ini aman karena domainnya digenerasi secara random. Telegram itu nanti akan kita gunakan agar user interface untuk pas demo agar lebih menarik, dan juga ada gambaran bagaimana chatbot yang kita bikin secara program dan dites secara log nanti itu akan tampil di Telegram agar lebih cocok di production ke depannya jika dibutuhkan. Oke, selanjutnya. Oke, pada sesi ini adalah sesi demo, yakni melakukan setup ngrok. Proses yang dilakukan adalah instalasi, kemudian
running sehingga mendapatkan random DNS. Menggunakan Nginx, random DNS tersebut dihubungkan agar bisa dilakukan reverse proxy kepada port 4080 yang merupakan aplikasi yang kita running. Setelah itu melakukan setup Telegram. Pada sesi setup Telegram ini adalah tujuannya mendapatkan token Telegram. Kemudian token Telegram tersebut yang didapatkan dari bot father itu dihubungkan kepada aplikasi yang kita buat, serta DNS-nya juga perlu didaftarkan kepada Telegram melalui sistem webhook, sehingga setiap ada pesan yang masuk di Telegram bot yang kita buat itu akan diteruskan ke aplikasi kita. Berikut adalah demo di 3 level bot yang sudah didesain. Yang sebelah paling kiri merupakan static bot, di tengah adalah classify bot, yang di sebelah paling kanan adalah generative bot. Menggunakan olama, sedangkan yang klasifikasi menggunakan rasa. Bisa dilihat bahwa static bot bisa sangat cepat karena hanya perlu melakukan logic kepada keyword seperti baterai, kemudian warranty atau colors, yang sedangkan di klasifikasi bisa digunakan input seperti warranty yang tidak ada keywordnya, yang merupakan similar dari warranty. Kemudian pada generative bot bisa dilihat jawaban itu generatif panjang dan bisa melakukan logic terhadap input yang diberikan. Oke, kita sampai di konklusi. Kesimpulan untuk presentasi ini adalah yang pertama, tidak ada satu solusi chatbot yang cocok untuk semua kebutuhan. Semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan FOMO ikut-ikutan pesaing atau kebutuhan dari klien yang sebenarnya tidak terlalu butuh untuk kasus yang lebih tinggi. Yang kedua, static bot cocok untuk kebutuhan yang cepat dan ringan. Untuk klasifikasi bot cocok untuk sistem skala menengah. Sedangkan untuk generatif bot cocok untuk pengalaman pengguna yang dinamis dan personal. Strategi pengembangan chatbot bertahap akan membantu tim memahami kompleksitas sistem sekaligus menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Referensi yang kita gunakan sebenarnya tidak cukup dari 2 yang ditampilkan, tapi yang paling dominan adalah 2 hal ini, yakni menggunakan referensi dari jurnal ilmiah tentang pengembangan chatbot untuk informasi wisata interaktif, dan seterusnya menggunakan rasa. Ini adalah jurnal yang digunakan untuk membuat chatbot klasifikasi. Sedangkan yang kedua adalah berdasarkan dari video YouTube untuk instalasi menggunakan olama di lokal, beserta integrasinya ke menggunakan API, sehingga nanti bisa dihubungkan dengan Telegram. Oke, sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami berharap materi ini bisa membuka wawasan baru bagi teman-teman terkait potensi chatbot dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kami membuka sesi diskusi jika ada pertanyaan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.